Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu bahasan untuk sekarang dan menyelesaikan surat Al-Ghasyiyah. Tarjamah dari ayat itu, afala yanzuruna, apakah tidak memperhatikan ilal ibili, terhadap unta, kaifa khuliqat, bagaimana cara diciptakan, wa ilas sama, dan terhadap langit, kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan, wa ilal jibal, dan terhadap gunung, kaifa nusibat, bagaimana ditancapkan, wa ilal ardi, dan terhadap bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Fadzakir, maka ingatkan, innama anta, sesungguhnya engkau mudzakir, yang mengingatkan. Lasta alaihim, tidak ada bagimu atas mereka, bimusaitirin, menguasai, illa, kecuali man tawalla, ada orang yang berpaling, wa kafar, dan kufur. Fayu'adzibuhullahu, Allah akan menyiksa al-adzabal akbar, dengan siksa yang sangat besar. Inna ilaina, sesungguhnya kepada kami, iyabahum, mereka kembali, thumma inna alaina, kemudian tanggung jawab kami, hisabuhum, hisaban mereka. Itu ayat 18 sampai ayat 26 surat Al-Ghasyiyah. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini dengan bentuk pertanyaan, tapi dalam arti ini untuk supaya orang berpikir tentang masalah ayat-ayat kauniyah. Sampai di sini pertanyaan Allah itu dengan bentuk kaifa. Kaifa itu biasanya tata cara, kaifiyah itu. Itu kan kalau misalkan dalam hadis yang umum itu ada istilahnya liman kaifa, kan ada begitu. Nanti manusia itu akan ditanya dalam hal
karena apa, karena siapa, dan bagaimana caranya. Itu liman kaifa. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan dengan kaifa ini artinya kaifiyah, tata cara. Makanya Allah mengingatkan dengan ungkapan afala yang zuruna. Apakah kalian tidak memperhatikan ilal ibili terhadap unta kaifa khuliqat, bagaimana Allah cara menciptakan unta. Itu karena bentuk kaifa. Nah, kenapa terhadap unta? Nah, karena unta ini adalah memiliki keistimewaan. Di antaranya bahwa unta itu memang di antara kekuatannya dia itu suka berjalan jauh. Jadi kalau misalkan jarak yang ditempuh itu sangat jauh, unta ini memiliki keistimewaan nikrehe gitu. Dan memiliki ya istirahat sendiri, bahkan punya bekal sendiri gitu kan. Jadi bisa mencari makan sendiri, itulah unta hebat gitu kan. Makanya kata Allah, apakah kalian memperhatikan unta, bagaimana cara Allah menciptakan unta itu? Nah, tentunya ini tidak bisa dijawab gitu kan. Lantaran kumaha gitu nyiptakeun anak. Kemudian wa ilas samai kaifa rufiat, kepada langit bagaimana ini ditinggikan. Jadi kalau misalkan di sini ada orang yang ahli dalam bangunan gitu kan. Ini kalau membuat sebuah apa istilahnya lalangit, lain langitnya lalangit gitu kan. Itu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Langit gitu kan, ada huruf nafi la, langit, jadi bukan langit. Jadi disebut kalau di atas langit, kalau di atas rumah, di atas bangunan la, langit, bukan langit gitu kan. Ini Pak, kalau misalkan orang buat semacam lalangit gitu kan, ini bentangannya kalau misalkan bentangan sampai istilahnya 10 meter lebih, itu kan harus ada tihang. Komo lamun bentangan anak sampai 20 meter mah wah, kumaha nyieun bentangan 20 meter gitu kan, pasti harus ada tihang. Pasti harus ada tihang. Saya pernah ngobrol dengan insinyur pas membangun pesantren gitu, kalau dulu mungkin kapasitas ilmunya beda dengan sekarang. Itu ada bentangan 8 meter sampai angkat tangan, ini Pak Ustadz harus ada tihang cina di tengah gitu kan. Saya tidak mau menghalangi, ini kumaha carana. Wah susah, atuh cing teh ari susah masar wajing beribados pada teu apal. Justru manggil ahli teh bisa henteu gitu kan. Itu bisa mah cing teh teu kudu make insinyur. Nah jadi ini kapasitas keilmuan manusia itu kan seperti itu. Kumaha bentangan sampai welasan meter, puluhan meter kumaha, itu kan bisa terbayang. Jadi ini betul-betul Allah memberikan sebuah pemikiran bahwa apakah memperhatikan langit, kaifa rufiat, bagaimana diangkat. Sampai istilahnya kalau ya semua yang ada di antariksa ini ya kamana tihangna gitu kan. Kamana tihangna, lantaran semua yang ada di atas itu kudu aya tihangna. Tapi Allah Maha berkuasa dengan sangat hebatnya itu sampai tidak ada tihangnya di mana. Wa ilal jibali kain panusibat, bagaimana menancapkan gunung. Nah, kemarin juga kan mungkin Bapak sama saya juga lihat ini bagaimana buat jalan kereta api cepat gitu kan. Ya, bentangannya sabaraha meter kudu aya tihang. Bentangannya berapa meter ada tihang.
Baris seperti itu kan. Kemudian bagaimana menancapkan tiang-tiangnya, luar biasa. Bagaimana kalau dibanding dengan gunung? Banding dengan gunung kan, apa istilahnya, jauh berbeda. Nah inilah bagaimana Allah menancapkan gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Nah makanya disinilah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Ini ada orang Baduy, Kemudian orang Baduy itu datang kepada Rasulullah. Dan dia ternyata datang kepada Rasulullah bertanya untuk sebuah keyakinan. Pertanyaannya apa? Pertama adalah paman khalaqas sama. Wahai Rasulullah, siapa yang menciptakan langit? Qala, Rasul menjawab Allah. Qala paman khalaqal ardo, siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Paman nasaba hadil jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala, siapa yang menancapkan gunung? Kemudian dia jawab Allah. Tapi pada akhirnya dia bertanya, Allahu arsalaka? Allah yang mengutusmu? Qala na'am, iya. Kemudian dia nanya lagi bahwa Allahu amarona an nusalliya salawati fi yaumina wa lailatina. Apakah Allah yang memerintahkan kami untuk salat 5 kali sehari semalam? Kata Nabi, sadaqah, benar Allah. Apakah Allah yang memerintahkan untuk kami mengeluarkan zakat? Kata Rasulullah, Allah. Sampai pada akhirnya dia mengatakan bahwa dengan kata-kata walladzi ba'asaka bil haqq la azidu alaihinna say'an wala ankusu minhunna say'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in sadaqa la yadkhulannal jannah. Jadi disinilah ketika turun ayat ini, bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit diangkat, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana bumi dihamparkan. Ini ada orang yang sengaja datang kepada Nabi. Siapa yang menciptakan langit ini? Jawabnya Allah. Kata Rasul, siapa yang menciptakan gunung dan yang lainnya? Semuanya jawaban Allah. Kemudian, apakah engkau diutus oleh Allah? Jawabannya, iya. Tuh. Jadi Rasul ini Pak diutus itu oleh Allah. Jadi tidak salah kalau utusan Allah. Pilihan Allah itu tidak akan gagal. Tidak akan gagal pilihan Allah. Nah kemudian di sininya langsung nyambung apa? Bahwa salat adalah perintah Allah. Bahwa saum adalah perintah Allah. Zakat adalah perintah Allah. Semuanya perintah Allah. Lantas apa Rasulullah tugasnya? Rasulullah itu tugasnya adalah menyampaikan. Makanya di dalam riwayat Al-Bukhari ungkapannya yaitu dengan kata-kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hazil ummah qaimatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, ia pahamkan dia dalam agama. Jadi ciri bahwa Allah memberikan sebuah kebaikan itu adalah orang paham dalam agama. Jadi mahal untuk orang bisa memahami agama. Makanya untung gitu kan. Barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, maka ia pahamkan dalam agama. Kata Rasulullah, ana qasimun, saya membagi-bagikan
Jadi Nabi itu hanya sekedar menyampaikan, istilahnya membagi-bagikan. Walau yuti, Allah yang memberi. Jadi hakikatnya apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan itu semuanya ajaran Allah. Makanya kalau orang tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul sama dengan menerima keputusan Allah, tidak menerima keputusan Allah. Pan aya jalma anu tepi ka istilahna, duh kana hadis teh tepi ka mencibir kan. Wah, ini gara-gara hadis nah jadi masalah cenah. Nah, ini menghina Allah hakikatnya. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya dari Allah. Untuk Nabi itu tidak ada sebuah kalimat kecuali semuanya dari Allah. Bukti dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang Nabi katakan dari al-hawa. Semua yang Nabi katakan wahyun yuha, wahyu yang dia diterima dari Allah. Jadi inilah bahaya kalau orang menolak sunnah, menolak hadis yang sahih. Kenapa? Karena sama dengan menolak aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas dalam Al-Quran bahwa sunnah itu Nabi ini sebagai penjelas. Itu kan hakikatnya dari Allah, ngejelaskeun, nepikeun, itulah Rasulullah. Di dalam beberapa ayat diungkapkan bahwa Rasul itu innaka alaikal balag wa inna alainal hisab. Engkau ini hanya sekedar menyampaikan. Eta mah geus ditepikeun mah ku Rasulnya, diimani, diamalkan untuk dia, ditolak, istilahnya dibenci ya untuk dia gitu kan. Rasul sudah menyampaikan. Makanya ana qasimun, saya membagikan. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Walan tazal hazil ummah qaimatan ala amrillah la yadurru man khalafahum. Selama orang berpegang terhadap amrullah, selama orang berpegang terhadap Quran sunnah, itu tidak akan bisa dimadorotkan, tidak akan bisa disasarkan, tidak akan bisa disesatkan, Pak. Itu jaminan. Makanya di dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan intamasaktum bima, jika berpegangnya kuat. Itu apapun pengaruh dari aliran-aliran sesat itu tidak akan bisa menyesatkan kalau orang berpegang betul terhadap Quran Sunnah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini Pak Bu, kalau misalkan dalam situasi dan kondisi ini tidak berpegang betul terhadap Quran Sunnah, wah itu banyak pengaruh yang memalingkan gitu kan. Lantaran sekarang ini justru sengaja yang dipunculkan, yang yang didukung itu bukan hal-hal yang kaitan dengan sunnah, itu semuanya yang didukung itu lebih cenderung kepada kesesatan dari syariat. Nah inilah makanya setelah Allah menerangkan itu fadzakir, ingatkan. Nah, jadi disinilah mau situasi apapun juga ini fadzakir perlu diingatkan. Dalam ayat yang lain fadzakir in nafa'atid dzikra, kan? Ingatkan, sesungguhnya peringatan ini bermanfaat. Tapi bagi siapa? Tanfa'ul mu'minin, peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan menganggap begini, wah diingetan oge geningan angere jelema teh teu areling, aya nu eling gitu kan. Urusan berapa persen mantong diukur gitu kan, nu jelas mah aya. Justru kalau kita tidak tampil dan tidak berani, ini sangat istilahnya riskan gitu, karena tetap fadzakir. Inna fa'ati dzikra. Fadzakir.
Innama dzikra tanfaul mu'minin kan, gitu kan. Ingatkan, sesungguhnya peringatan ini manfaat bagi orang-orang yang bermukmin. Di zaman jahiliyah banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang benci, banyak orang yang memusuhi, bahkan ada orang yang hendak membunuh Rasulullah, tapi beliau tetap menjalankan tugas dari Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, fadzakir ya Muhammadu an-nasa. Wahai Muhammad, ingatkan manusia bima ursil tabihi, dengan apa yang engkau diutus kepada mereka. Fa innama alaikal balag, engkau adalah punya tugas untuk menyampaikan, wa alainal hisab, dan kami yang akan membuat perhitungan dengan mereka. Jadi ulah putus asa gitu kan. Walaupun di dalam Al-Quran kan ada dengan ungkapan apakah mereka diingatkan atau tidak diingatkan, la yuminnya untuk mereka orang kafir. Bahkan istilahnya diingatkan juga kadang-kadang kalbi seperti anjing. Kumaha anjing? Anjing itu kalau diingatkan dan tidak diingatkan ngereng ngelel gitu kan. Itu dalam Quran Pak, surat Al-A'raf. Sampai ada orang yang seperti anjing gitu kan. Naon diingetan teu diingetan oge ngereng ngelelan anjing mah gitu kan. Nah ku dilelan orang rek cicing entong tetep aya bagian-bagian orang yang menerima dari peringatan itu. Gitu kan. Jadi kumaha wae yang namanya peringatan harus fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin, bahwa Nabi ini tidak memiliki kekuasaan apapun. Jadi moal bisa ke Nabi ngebentuk manusia supaya semuanya baik, tidak bisa. Nabi itu hanya sekedar mengingatkan, menyampaikan, mengajak dan melarang. Hanya seperti itu. Siapa yang membentuk itu? Ya Rasul tidak mempunyai kekuasaan. Akan dikembalikan kepada pribadi-pribadi. Nah, illa man tawalla wa kafar. Tapi ada juga orang yang berpaling dan kufur. Jadi banyak ketika Rasulullah mengingatkan ada man tawalla wa kafar, orang yang berpaling dan orang yang kufur. Jadi ulah kaget gitu kan. Mun ayeuna loba jalma nu tawalla wa kafar, da tiba heula oge tawalla wa kafar teh banyak. Gitu kan. Jadi banyak orang yang setingkat Nabi gitu kan, aya nu nolak komo setingkat dai nu ayeuna gitu kan. Setingkat Nabi yang langsung dibimbing oleh Allah, gurunya malaikat gitu kan. Ternyata dalam beliau tablignya itu dakwahnya banyak orang yang tidak mau turut, banyak orang yang menolak dalam arti tawalla wa kafar ini, tapi tetap beliau sampaikan, tetap beliau ingatkan. Makanya disinilah para nabi itu punya satu bekal bahwa tidak punya kekuasaan tapi punya kewajiban. Jadi kenapa tidak punya kekuasaan tapi punya kewajiban apa? Tabligh dan dakwahnya. Nabi Nuh itu kan yang ditanya apa? Tablighnya. Para nabi yang ditanya tablighnya. Maka disinilah. Jadi tidak punya kekuasaan tapi punya kewajiban. Bagaimana ada orang yang tawalla wa kafar? Kenena da tiba heula oge teh aneh anu kitu teh. Tapi tentunya lantaran Allah yang memiliki tanggung jawab memberikan pahala dan siksa, maka disinilah payu'adzibuhullahul azabal akbar. Allah lah yang menyiksa dengan siksa yang sangat berat. Jadi Pak, pasrahkan ke Allah. Da orang moal bisanya nempok situasi seperti sekarang ini, banyak orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, banyak orang yang menghina ayat-ayat Allah.
banyak orang yang berani menentang dan menolak ayat-ayat Allah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, itu kan hamba-Mu. Kalaupun Engkau menyiksa, itu Engkaulah yang berkuasa. Itu kan pasrahkan ke Allah. Itu kan sok berdoa. Jadi kalau sekarang ini misalkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan doa mah bisa. Segera berdoa kepada Allah. Apa? Mudah-mudahan selalu diselamatkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dan Allah hancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang apa istilahnya durhaka. Itu kan karena inilah Allah yang berkuasa untuk menyiksakan orang secara emosi mah gitu. Kadang-kadang nah eta jelema nu doraka make geus kolot oge jag-jag gitu kan. Malah geus gering oge hirup deui nya. Nah ari jelema nu soleh gitu kan. Gitu. Bari muda keneh gitu kan meninggal kan secara emosi kita kadang-kadang nganahakeun ka Allah teh nah Allah jelema-jelema nu soleh gancang naik jalma-jalma nu doraka gitu tapi ka umurna teh panjang jeung geus sakitu ripu ge hirup deui gitu nya. Nah, kan teu bisa kitu gitu. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan ajalnya masing-masing. Jadi mau bisa gitu orang minta ke Allah supaya si anu digancangkeun mautna moal bisa. Si anu misalkan supaya panjang umurna moal bisa itu teh. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Ya. Kalau misalkan gitu kan bapak-bapak gitu kan ke keluarga anu memang istilahnya prestasi soleh, ya Allah semoga anak ini dipanjangkan umurnya, moal bisa teh. Secara hakiki paling juga maksud dipanjangkan umur teh dipanjangkan kebaikannya itu mah bisa wae. Ya Allah cing teh jelema teh gancang cabut nyawana gitu kan. Gancang Allah hancurkan moal bisa. Kenapa? Karena likulli syai'in ajalun. Allah sudah menetapkan ajalna kapan gitu kan. Karena tinggal misalkan aya jalma nu doraka gitu dikeresakeun geus nini geus aki-aki ge jag-jag wae dangke geus aya ajalna mah moal jag-jag gitu kan. Yang bakal dicabut gitu kan. Paling kita berdoa untuk keselamatan kaum muslimin dan minta supaya Allah membalas bagi kaum-kaum yang zalim. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dan terakhirnya inna ilaina iyabahum, kepada kami mereka dikembalikan. Jadi tidak ada satupun manusia kecuali nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia. Jadi lain balik ka pamimpin, lain balik ka kolot gitu kan, lain balik ka dunungan, tapi semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, marji'ahum, tempat kembali Allah. Summa inna alaina hisabahum, dan Allah yang akan menghisab setiap amal-amal manusia. In khairan, jika baik, fa khairun, maka baik juga balasannya. Wa in syarran, jika jelek, pasarun, maka jelek juga akibatnya. Inilah titik akhir kehidupan manusia. Summa inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada manusia yang tidak dihisab. Semuanya akan dihisab. Hanya ada hisaban yang enteng, ada hisaban yang mudah. Sampai di dalam Al-Quran ada yang disebut hisaban yasiro. Ada yang dihisab secara enteng. Ada juga yang dihisab dengan secara berat. Gitu kan? Dan tentunya yang dihisab ini adalah intinya dari perbuatan-perbuatan manusia. Dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia. Dan pada waktu itu tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa membela, tidak bisa ditebus. Tinggal menerima hasil, in khairon fa khairun wa in syarron pasarun.
Itu untuk menyelesaikan bahasan surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah nanti kita membahas lagi surat yang baru, surat Al-A'la. Sebelum ditutup silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan.